Buleha Saat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali tahun 2023. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 4 Bungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Nurlaili Azahra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali, berasal dari SD Negeri 1 Bungkuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswandi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali, berasal dari SMP Negeri 1 Itapunda. Waalaikumsalam Ibu Leha. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitasnya di sekolah, Bu? Alhamdulillah sejauh ini lancar sih, Bu. Baik. Nah, menindaklanjuti informasi yang Ibu kasih ke saya. Iya. Ibu meminta untuk bertemu hari ini sehingga saya datang ke sini ke tempat Ibu. Baik, Iya, Bu. benar. Ibu rencana akan melakukan kegiatan coaching ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini terkait dengan rubrik penilaian ya. Iya. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan tentang kompetensi inti coaching. Iya. Yang pertama yaitu menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kemudian daripada itu, Ibu juga perlu memperhatikan respon dari coach Ibu nantinya. Nah, sebelum Ibu mulai, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Iya, silakan Ibu. Nah, baik. Pertanyaan pertama nih, menurut Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Tentunya ya 3 kompetensi coaching itu sendiri, Bu ya. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu yang ingin Ibu kembangkan, indikator apa yang Ibu tetapkan sehingga kompetensi inti yang Ibu inginkan itu bisa tercapai? Oh iya, jadi indikatornya itu kalau saya sudah melihat bahwa coach saya itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari percakapan kami nanti. Baik. Nah, apa sih harapan Ibu dari kegiatan coaching ini? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi tadi itu, Ibu ya. Saya ingin banyak berlatih, dan juga kedepannya saya lebih bisa mengajukan pertanyaan berbobot, bisa lebih mendengarkan aktif coach saya. Baik. Jadi Ibu sudah memahami ya tentang kompetensi inti coaching yang akan Ibu terapkan nanti dalam kegiatan coaching Ibu. Kapan Ibu akan mulai melakukan kegiatan coaching? Ini Ibu, sebentar ini. Oh iya, Iya. baik. Jadi ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Tidak ada, Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi saya rasa cukup ya untuk bincang-bincang kita. Sekarang saya akan persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan coach Ibu. Oh, iya. Sampai ketemu nanti, Bu Iya, ya. iya, makasih Bu. boleh ya. Ya, Assalamualaikum. Kemarin Pak Kuswandi kita sudah janjian kan hari ini kita mau coaching gitu ya. Iya. Kira-kira apa sih yang mau dibicarakan? Jadi ada permasalahan berkaitan dengan pembelajaran saya di dalam kelas ini. Oh gitu. Ya. Terus jadi berarti ada masalah terkait pembelajaran di dalam kelas, Pak ya? Iya. Kira-kira nanti setelah pembicaraan kita ini, dalam coaching kita ini, apa sih yang Bapak harapkan? Dari pertemuan ini yang saya harapkan adalah ingin mendapatkan solusi sehingga proses pembelajaran saya di dalam kelas lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga peserta didik merasakan bahwa dia belajar merasa senang dan nyaman. Oh iya, baik. Jadi Bapak ingin dapat cara gitu, Pak ya, Ya. supaya gimana siswa itu lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Ya. Dan perasaannya juga ketika belajar itu jadi senang gitu, Pak ya. Ya. Iya, oke. Jadi kira-kira kalau misalnya itu anak jadi termotivasi, kemudian jadi semangat belajar, kemudian juga belajar dengan bergembira, itu adalah suatu hal yang ideal nih, Pak. Ya. Saat ini dengan situasi saat ini, Bapak ini di skala keberapa sih? 1 sampai 10? Dari permasalahan saya menempatkan bahwa permasalahan saya di level 5. Level 5 ya. Oke. Jadi kalau saat ini itu di level 5,
Bapak ingin meningkatkan ke level berapa nih? Tidak muluk-muluk Ibu, mungkin di level 8. Ya. Oh, level 8 ya. Jadi untuk meningkatkan ke level 8 ini apa ya bisa dilakukan supaya pembelajaran jadi lebih menyenangkan, kemudian anak-anak jadi bersemangat juga belajar. Iya. Jadi dari permasalahan saya itu adalah setiap saya masuk pembelajaran di dalam kelas itu ada seseorang siswa yang meminta izin untuk keluar kelas, dan kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang setiap pembelajaran saya. Dari kejadian itu mungkin saya merasa bahwa mungkin pembelajaran saya kurang menarik atau bagaimana, sehingga saya akan berusaha mencari jalan lain, yaitu metode pembelajaran saya akan saya rubah yang kemarinnya adalah metode ceramah. Saya akan memanfaatkan media pembelajaran yaitu berupa handphone, PowerPoint dengan internet. Oh begitu. Jadi bisa saya garis bawah ini berarti Bapak ingin berusaha untuk mengubah ya yang tadinya konvensional hanya ceramah gitu, dan sekarang ini ingin memanfaatkan teknologi gitu Pak ya, dengan berarti media digital Pak ya. Berarti ini sudah sesuai dong dengan perkembangan zaman ya. Iya bagus. Kemudian kira-kira kapan Bapak bisa lakukan ini Pak? Kebetulan hari Rabu adalah jadwal saya masuk dalam kelas. Mungkin hari Rabu saya mulai merubah metode pembelajaran saya. Oh iya, hari Rabu Pak ya, mulai ya. Baik. Jadi saya juga penasaran nih, kira-kira nanti hari Rabu itu berhasil apa tidak? Bisa kita mungkin akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi Pak, supaya saya juga tahu lah peningkatannya ini. Baik. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Pak? Setelah habis pembelajaran dalam kelas mungkin saya akan menemui Ibu untuk menceritakan hasil dari solusi yang saya dapatkan untuk pemberian pembelajaran kepada anak. Oh iya baik, berarti hari Rabu ya Pak ya? Iya baik. Jadi Bapak dari proses pembicaraan kita ini apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak? Setelah pembicaraan yang panjang lebar, saya sudah mendapatkan solusi dan saya merasa senang, merasa lega, sehingga saya bisa menyampaikan teman-teman saya ini. Itu saja Ibu. Iya baik, kalau begitu kita akhiri bincang-bincang kita Pak ya. Ya semoga Bapak benar-benar akan berhasil untuk mengubah suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Semangat Pak. Assalamualaikum. Halo Ibu Leha. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya Alhamdulillah Ibu Leha, saya lega karena tadi coach saya juga sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan dia. Jadi coach Ibu sudah berhasil menemukan masalah yang dihadapinya ya dari benar. Nah, baik Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu, boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan? Oh iya, silahkan Ibu. Baik. Bagaimana Ibu menilai kompetensi yang Ibu sudah lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri, saya rasa masih perlu ditingkatkan sih Bu. Kayak gitu. Bagaimana yang menurut Ibu perlu ditingkatkan? Bagian ini, saya itu kayaknya masih perlu banyak berlatih dalam hal menggali potensi coaching melalui pertanyaan berbobot. Jadi menurut Ibu yang perlu Ibu tingkatkan yaitu bagaimana menggali potensi coaching untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Nah, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya kayaknya gimana ya, kayak waktu saya nanya itu kayak saya kadang sempat bingung juga, aduh saya mau nanya apa ya supaya potensi si coach ini bisa tergali kayak gitu. Baik Bu, ada nggak perbedaan kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan lagi sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching? Ada kan kalau tadi itu sebelumnya ya saya tuh ingin meningkatkan ketiga-tiganya, kompetensi inti. Jadi kalau setelah melalui proses coaching tadi, saya ini lebih ke menggali pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Baik. Jadi sebelum melakukan coaching, Ibu menyadari bahwa Ibu ingin meningkatkan lagi kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu. Sangat luar biasa Bu, hasil pantauan saya pada saat Ibu melakukan coaching tadi sangat baik. Secara keseluruhan
sudah sangat baik, Ibu sudah mengikuti alur tirta dan juga rasa, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi, sampai pada Ibu menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coaching. Nah, baik Bu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya. Boleh kan Bu? Iya, silahkan Nah, Bu. yang pertama, saya mengapresiasi sekali apa yang Ibu lakukan, yaitu bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi inti coaching yang tentang menghadirkan diri secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Apalagi Ibu pada saat melakukan coaching benar-benar Ibu eye contact-nya sangat bagus sehingga menyentuh coaching, bisa menggali potensi dirinya untuk bisa lebih leluasa menceritakan apa yang dia alami dalam situasinya. Nah, kemudian tentang apa yang perlu dikembangkan Bu ya, mungkin seperti yang Ibu katakan bahwa yang perlu Ibu kembangkan itu yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dari apa yang disampaikan oleh si coaching. Nah, mungkin juga Ibu perlu menekankan sehingga si coaching tadi ini bisa benar-benar menemukan solusi dan juga bisa melaksanakan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Oh iya, baik Bu, tadi sepertinya Ibu lupa menanyakan kapan coach Ibu akan mulai melakukan aksinya. Oh iya. Nah, itu mungkin perlu dilakukan Bu ya, sehingga kita punya rencana atau misalnya si coach punya aksi nyata yang jelas dan punya perencanaan yang jelas. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan Bu pada kesempatan kita kali ini. Saya berterima kasih sekali karena Ibu juga sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Mungkin masih ada yang perlu Ibu sampaikan? Tidak ada sih Bu, saya cuma ingin sampaikan rasa terima kasih saya. Jadi dengan cara seperti ini jadi supervisor saya jadi tahu apa sih yang perlu saya tingkatkan dan kayaknya apa yang perlu saya harus benahi, karena tadi ternyata saya lupa gitu. Jadi makasih sekali Bu Leha ya sudah mengingatkan saya dan sudah menjadi supervisor bagi saya. Baik Bu, terima kasih. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu, Iya, lebih banyak tentunya. depannya saling berbagi. Baik Bu, terima kasih. Saya menunggu informasi lagi jika ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Semoga bisa ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kuswandi. Waalaikumsalam Ibu Alfi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Iya ini Bu, saya akan melaksanakan kegiatan coaching Oh hari ini. iya, baik. Di sini saya akan menjadi observer Pak ya. Oh, Jadi iya. saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak dan saya juga akan menilai berdasarkan rubrik ya. Iya. Jadi gini, nanti saat coaching apakah Bapak ini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Oh, iya. Dan selanjutnya juga bagaimana nanti coaching Bapak ini akan menanggapi setiap pertanyaan yang Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa juga Pak, saat proses pelaksanaan coaching nanti Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu Pak ya. Namun sebelumnya, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh Pak ya? Boleh. Iya baik. Kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching? Ya, dari kompetensi kegiatan coaching ini yang akan saya laksanakan, kompetensi mendengar aktif itu yang mungkin saya akan tonjolkan Ibu dari ketiga kompetensi tadi. Oh iya baik, mendengar aktif Pak ya. Iya. Baik. Kemudian berarti dari mendengar aktif itu tadi yang Bapak ingin kembangkan, indikator ketercapaiannya itu kayak gimana sih Pak? Indikatornya saya ingin merasa bahwa kegiatan coaching ini bisa menemukan hal-hal yang lebih maju lagi atau mendapatkan solusi bagi coachingnya sendiri. Oh iya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak ya. Iya. Jadi silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oh iya. 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 Baik, silahkan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuswandi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Kira-kira seperti tindak lanjut yang kemarin Ibu Leha ingin melakukan kegiatan coaching, ada yang mau diomongin Bu? Saya nih ada masalah nih Pak nih. Teman-teman saya di sekolah itu Pak, kayaknya kok nggak ada semangat untuk meningkatkan kompetensi diri begitu Pak. Iya. Kayaknya mereka tidak ingin menyesuaikan diri dengan pemanfaatan IT begitu Pak. Bisa diceritakan secara detailnya Ibu? Nah, Tidak minat dengan IT bagaimana? iya. Nah, sekarang kan Pak kita lagi dianjurkan nih Iya. untuk menggunakan atau memanfaatkan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Tapi mereka ini kok sepertinya tidak ada semangat untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu Oh Pak. begitu ya. Iya. Kira-kira dari pertemuan perbincangan hari ini, apa tujuan yang Ibu ingin dapatkan? Saya sih berharap saya bisa mendapatkan solusi, Ya. saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyemangati rekan-rekan saya itu. Jadi waktu kita ini tidak terlalu lama Bu ya, singkat saja mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kemudian kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang berada di level berapa Ibu? Kalau dari rank 1 sampai dengan 10. Kalau di rank dari 1 sampai 10 nih Pak ya, itu kira-kira masih di 3 lah Pak. Rendah sekali Bu Iya ya. Pak. Jadi ingin ditingkatkan sampai di level berapa Ibu? Saya sih inginnya walaupun misalnya dia nggak sampai sempurna, misalnya sampai di rank 10, minimal mereka bisa mencapai 7 atau 8 gitu Pak. Untuk menaikkan rank ke-8, langkah konkret yang Ibu akan laksanakan? Saya sih sedang merencanakan untuk melakukan semacam pendampingan atau pendampingan. sosialisasi Ya. tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini Pak. Tadi dari pendampingan, sosialisasi, Iya. dari kedua itu yang Ibu ingin prioritaskan yang mana dulu Ibu? Saya sih prioritaskan yang pendampingan. Oh pendampingan Iya. dulu ya, pendampingan individu ini Bu ya. Iya. Kapan akan dieksekusi Bu? Saya rencana minggu depan Pak setelah ujian semester berakhir. Oh minggu depan. Iya. Agar lebih maksimalnya mungkin kita berkolaborasi dengan siapa Ibu? Saya sih coba komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakasek kurikulum. Oh begitu Bu Iya, ya, Pak. kepala sekolah. Setelah perbincangan ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang Pak karena saya bisa menceritakan situasi yang saya hadapi dan juga saya bisa mendapatkan gambaran nih Pak. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, Iya. jadi itulah yang saya bisa dapatkan dari bincang-bincang kita ini. Oke. Karena kita sudah di ujung pembicaraan, apa yang Ibu dapat simpulkan dari pembicaraan hari ini? Jadi Pak, saya bisa menyimpulkan dari situasi yang saya hadapi, saya bisa menemukan satu solusi atau satu Ya. gambaran tindak lanjut atau aksi nyata yang bisa saya lakukan untuk menghadapi situasi saya ini Pak. Oh iya. Kalau begitu kita bisa bertemu kapan lagi Bu supaya saya bisa mendengar lagi perubahan atau Kita boleh ketemu 2 minggu depan Pak. 2 minggu depan ya. Iya. Oke. Sekali lagi mungkin itu terima kasih Bu Leha. Baik. Saya ingin mendengar kabar selanjutnya. Kita ketemu lagi 2 minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Najwa Ibu Agri? Iya, gimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada sesuatu hambatan dan saya merasa senang juga. Oh gitu ya, jadi perasaannya senang sekarang ya. Bisa membantu Oke. teman. Jadi baiklah Pak, setelah saya observasi tadi proses Iya. coachingnya Bapak, ini ada sedikit pertanyaan nih yang akan mau saya sampaikan ya. Oh iya. Iya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan tadi itu? Selama kegiatan coaching tadi itu saya sudah mulai berusaha mengembangkan potensi dari coachingnya supaya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Iya. Kemudian memberikan kesempatan kepada coaching untuk berimprove supaya bagaimana menyelesaikan masalah tanpa mendapatkan solusi dari orang lain. Iya, baik, baik. Terima kasih. Kemudian Pak,
Ini jadi tadi saya juga sudah lihat bahwa Bapak ketika melakukan coaching itu sudah sesuai sebetulnya dengan alur tirta ya. Oh, iya. Sudah menanyakan tujuan, sudah Iya. mengidentifikasi, kemudian juga Rencana sudah aksi. menanyakan rencana aksinya dan menanyakan tanggung jawabnya. Namun ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya sampaikan. Oh iya Ibu. Iya, boleh. ya terkait ini dengan prinsip coaching Pak ya. Prinsip Oh, coaching iya. itu kan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Iya. Untuk yang dua ini, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bapak sudah bagus. Cuma dari segi kemitraan nih Pak. Oh Ini iya. tadi Iya. kayaknya gesturnya Bapak dengan cara ngomongnya itu kayak masih kaku gitu Oh, ya, iya. masih Oh, canggung, iya. belum kayak jadi mitra gitu Pak Iya. ya. Ya, kemudian yang kedua nih Pak, dari kontak mata ya. Oh iya Ibu. Bapak kebanyakan nunduk atau bahkan mengalihkan ke perhatiannya itu ke tempat lain gitu Pak. Ya, jadi itu sebetulnya perlu kita untuk hadir sepenuhnya. Jadi dengan cara itu tadi menjaga kontak mata dengan coach kita Pak. Oh iya. Iya, Terima jadi kasih atas masukannya. iya, jadi itu tadi masukan dari saya Pak ya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak tingkatkan setelah tadi melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang awal tadi saya ingin mendengar aktif, tapi kompetensi yang berikutnya saya ingin mengubah yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Baik. Jadi alhamdulillah luar biasa apa yang sudah Pak Puswandi lakukan tadi terhadap Koci, dan alhamdulillah juga si Koci sudah mendapatkan solusi ya tadi ya. Iya. Jadi kedepannya semoga apa yang Bapak harapkan itu akan terwujud. Amin. Ya, kompetensinya juga bisa ditingkatkan lagi. Dan terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini Pak. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leha. Waalaikumsalam Pak Kuswandi. Menindaklanjuti informasi yang Ibu Leha kemarin sampaikan kepada saya bahwa informasinya Ibu Leha akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya, benar sekali Pak. Iya. Kira-kira sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu beberapa kompetensi yang harus Ibu Leha capai dalam kegiatan coaching tersebut. Baik. Ya, jadi kegiatan coaching itu ada 3, yaitu Ibu Leha harus menempatkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira Ibu Leha yang ingin dapatkan atau ingin tonjolkan di kompetensi yang mana, Ibu? Sebisa mungkin sih Pak, 3 kompetensi itu bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sebelum melakukan coaching ini yang perlu saya tingkatkan itu bagaimana menghadirkan diri secara penuh terhadap coach saya. Iya. Jadi tujuannya itu tadi Bu ya. Iya, Pak. Jadi dalam kegiatan coaching ini Ibu Leha harus menyiapkan waktu tidak terlalu lama Ibu Leha, jangan terlalu lama, yaitu sekitar 10-15 menit saja. Tetapi intinya harus mendapatkan tujuan atau solusi tadi itu dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian indikator apa kira-kira yang Ibu Leha ingin dapatkan dalam kegiatan coaching ini? Indikator saya adalah bagaimana ketika saya bisa menggali potensi, kemudian bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya sehingga coach saya bisa menyampaikan apa yang dia ingin capai dalam atau situasi apa yang dihadapi dalam masalahnya saat ini. Iya. Terus harapan Ibu Leha dalam melakukan kegiatan coaching ini? Harapan saya Pak, saya bisa membantu coach saya untuk menggali potensi, kemudian bisa menemukan solusi atas situasi yang dihadapinya. Oke. Kira-kira kegiatan coaching ini kapan dilaksanakan Ibu Leha? Saya berencana melakukannya besok siang Pak. Oh, besok siang. Iya. Ya. Insya Allah mungkin siang saya akan bisa melakukan kegiatan supervisor yang Ibu yang inginkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu Leha. Kurang dan lebihnya saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu saja. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Leha. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Ibu sudah sempat menghubungi saya. Ibu mengatakan bahwa
ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Iya benar Bu. Baik, sebelum kita mulai, apa sih yang ingin ibu bincang-bincang hari ini? Iya nih, saya ini punya pikiran ya, beberapa hari ini saya kepikiran dengan siswa saya yang kok sampai saat ini sudah kelas 4 loh Bu ya, belum tahu membaca gitu. Oh, jadi sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca, Bu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau di SD itu anak mulai pintar membaca itu dari kelas berapa sih, Bu? Seharusnya kalau kelas 1 itu sudah bisa ya, idealnya kan begitu, kelas 1 begitu masuk SD itu sudah bisa lah membaca, meskipun itu tidak lancar, itu sudah tahu huruf semua, karena kita tahu juga bahwa di TK itu sebetulnya sudah diperkenalkan huruf, jadi di SD itu sudah tinggal nyambung-nyambungnya, atau bahkan ada juga kok yang teman-temannya banyak, bahkan yang sudah lancar, masuk di SD itu sudah lancar membaca, itu banyak. Iya. Berarti kalau dari pengamatan ibu, anak ini memang termasuk anak yang lambat menyesuaikan untuk bisa membaca. Seperti Ya, itu, Bu, iya, karena kalau kita lihat ya dari kelas 1 sampai kelas 4 kok belum tahu membaca juga. Jelasnya kan ketika dia melewati fase-fase sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya, tentu gurunya juga mengajari dia membaca, tapi buktinya sampai sekarang belum tahu juga. Baik, jadi melihat situasi yang ibu sudah sampaikan ya, apa sih harapan ibu dari bincang-bincang kita hari ini? Ya, saya itu ingin dapat cara lah Bu ya, dapat solusi gimana sih caranya ini anak supaya bisa membaca gitu. Gitu. Nah, ini kan situasi yang ibu hadapi saat ini adalah tentang anak yang belum bisa membaca. Iya. Ini Bu ya situasinya. Jika situasinya ini kita berikan nilai menurut penilaian ibu dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira situasi ini ada di skala berapa, Bu? Kalau saat ini kayaknya masih di 2 kayaknya Bu ya. Iya, karena ini anak kalau saya tes huruf itu sebagian tahu dan sebagian juga masih salah nyebutnya. Berarti memang masih sangat di bawah, Bu ya. Iya benar. Ini kan pasti kita ingin untuk bisa meningkatkan nih, misalnya dari skala 2. Nah, kalau misalnya ibu ingin meningkatkan si anak, kira-kira ibu inginkan dia sampai di skala berapa? Kalau dengan situasi saat ini, dengan kemampuannya dia saat ini, setidaknya saya ingin dia di skala 4 atau 5 lah Bu. Boleh 5. Saya tidak mau target sampai tinggi ya. Setidaknya itu anak bisa sampai mengija huruf atau menyambung kata jadi satu kalimat, itu sudah syukur banget. Gitu. Nah, untuk meningkatkan dari skala 2 menuju ke 4 atau 5 seperti yang ibu inginkan itu kan berarti kita perlu usaha, Bu ya. Iya. Nah, apa sih yang ibu ingin lakukan untuk memperbaiki atau mengusahakan agar si anak ini bisa membaca? Ya, setiap hari tentunya saya akan bimbing dia ya secara khusus begitu, pribadi. Mungkin di sela-sela waktu istirahat gitu, mungkin saya akan bisa panggil dia, saya tunjukkan kartu-kartu huruf lah. Habis itu kalau dia udah mulai tahu, bisa saya sambung dengan huruf-huruf yang vokal gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu sudah mulai mengarahkan ya dan membimbing si anak untuk bisa membaca. Apa yang ibu lihat setelah ibu melakukan misalnya usaha-usaha itu? Kayaknya belum maksimal deh Bu, karena begini, hari ini dia tahu, besoknya pas saya suruh ulang yang kemarin kita pelajari, dia sudah lupa lagi tuh. Jadi kayaknya akhirnya saya merasa bahwa ini usaha yang jalan di tempat gitu. Berarti memang ibu menganggap bahwa sepertinya usaha ibu yang melakukan ini masih perlu ada tindak lanjut yang lain ya. Benar, begitu. Ibu kan sudah melihat situasinya seperti itu nih. Ada tidak gambaran lain tindakan atau usaha yang ibu bisa lakukan untuk benar-benar agar keinginan ibu untuk memperbaiki si anak ini bisa benar-benar tercapai? Kayaknya saya juga perlu orang lain deh Bu untuk terlibat dalam hal ini. Mungkin saya bisa melibatkan orang tua ya, karena orang tua kan lebih banyak waktunya dengan si anak daripada di sekolah. Saya kalau di sekolah kan kita bagi-bagi dengan siswa lain juga. Jadi mungkin saya bisa menghubungi orang tuanya supaya orang tuanya juga tahulah kondisi anak ini, dan kita bisa sama-sama berusaha bagaimana anak ini supaya bisa membaca gitu. Gitu ya.
apakah ibu sudah berusaha menghubungi orang tuanya? Apakah ibu sudah pernah mencoba untuk Belum komunikasi sih, dengan orang tua? belum ibu. Berarti baru direncanakan Iya. ya? Kapan ibu berencana untuk menghubungi orang tua siswa ini? Kayaknya besok deh Bu. Besok ini kan ya mumpung juga besok ada pelajaran juga di kelas, full saya di kelas, saya bisa panggil ini anak belajar, dan juga saya akan hubungi orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya bersedia, saya ingin memanggil di sekolah saja supaya langsung bicara empat mata gitu. Berarti kalau melibatkan orang tua nih ya, berarti kita, apakah sih ada orang lain yang bisa ibu libatkan lagi? Orang tua, mungkin kepala sekolah juga harus tahu ya kondisi ini. Kayaknya begitu, hanya sebatas supaya tahu gitu aja. Kalau emang kepala sekolah nanti punya inisiatif ingin membantu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi menangkap dari apa yang ibu sampaikan ini, berarti ibu akan terus melakukan pembimbingan. Ibu juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan orang tua, sehingga tujuan atau misalnya usaha yang ibu lakukan itu bisa segera tercapai. Apakah ada lagi yang ibu perlu sampaikan? Kayaknya tidak ada deh Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan usaha ibu untuk memperbaiki keadaan si anak ini bisa dapat tercapai Bu ya. Iya, amin, makasih. Makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, salam Bu Leha. Wabarakatuh Ibu Leha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuswandi. Apa kabarnya Ibu Leha? Alhamdulillah baik Pak. Seperti apa yang tadi saya sudah lihat dalam proses kegiatan Ibu Leha melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya mau pertanyakan. Boleh Ibu Leha? Boleh Pak, silakan Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi yang menurut Ibu tadi yang sudah terlaksana, kompetensi yang mana? Kalau menurut saya sih Pak, kompetensi terkait coaching yang saya lakukan tadi itu yang menurut saya sudah bisa saya lakukan ya, yaitu bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh dalam menghadapi situasi yang dialami oleh coach saya. Oh, itu sih Pak. Oh iya, jadi kompetensi itu Bu ya? Iya. Mengapa Ibu demikian? Mengapa demikian? Karena saya melihat bahwa dengan peran saya tadi, coach saya itu bisa mengutarakan dengan santai dan lebih leluasa tentang situasi yang dia alami, Pak. Apa perbedaannya setelah melakukan kegiatan coaching ini dan sebelum melakukan kegiatan coaching? Awalnya sih Pak, saya pada saat kegiatan coaching itu saya hanya berpikir bahwa kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu hanya menghadirkan diri secara penuh. Tetapi ternyata setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya merasa bahwa kompetensi yang lain itu perlu juga ditingkatkan, seperti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, karena hal tersebut sangat mempengaruhi coach untuk bisa menggali potensi yang dimilikinya. Oke. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang, saya bersemangat karena bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dan menggali potensi yang dimiliki. Ya, alhamdulillah bisa membantu coaching Bu ya. Iya. Oke, jadi dari pertanyaan tadi itu saya ingin dari hasil dari pengamatan saya tadi ingin memberikan apresiasi Bu Leha, yaitu kegiatan coaching tadi itu sudah berjalan dengan alur tirtanya, yaitu sudah menentukan tujuannya, mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kegiatan coaching tadi sudah saya lihat sudah natural, TikTok antara coaching dengan tidak ada hambatan, tidak ada tekanan, semuanya berjalan dengan lancar mengalir. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk Ibu Leha dalam kegiatan coaching itu. Ibu tadi kayaknya sepertinya lupa tidak menanyakan perasaannya kepada coachingnya. Iya. Apakah coachingnya itu merasa senang sudah curhat atau melakukan kegiatan coaching tersebut? Kemudian tidak menanyakan kapan lagi bisa bertemu lagi untuk tindak lanjut kegiatan coaching yang lainnya. Ya mungkin itu saja Ibu Leha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah wawasan kita selanjutnya, dan jangan segan-segan lagi kalau meminta bantuan kepada saya untuk menilai kegiatan coaching Ibu Leha. Oke, terima kasih, itu saja Bu Leha. Terima kasih banyak. Baik Pak Kuswandi, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan penilaian
sudah disampaikan, sudah diberikan masukan yang sangat membangun dan menjadi Iya, pengalaman yang sama-sama. berharga bagi saya, Pak. Iya, terima kasih Bu. Pak. Ya. Assalamualaikum.